Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah kita terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini para jamaah mampu melaksanakan perintah Allah yaitu sholat Isya secara berjamaah dan nanti dilanjutkan qiyam Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari yang ketiga. Dimana kalau pertandingan babak awal penyisian pertama itu banyak yang datang. Terus habis itu semifinal sudah berkurang. Alhamdulillah kita sudah masuk ke babak final. Jadi 3 yang terakhir ini jangan sampai kita ini sia-siakan. Dan jangan sampai kita ini terusakkan oleh amalan-amalan yang lain. Hendaknya kita berfokus bahwa final ini kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari predikat juara. Juara kita apa? Jadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada ibadah-ibadah kadang-kadang yang bisa dirusak atau dibinasakan dengan sifat-sifat lain, sifat-sifat yang bentuknya dari hati kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, salasul muhlikat, 3 macam yang membinasakan, yang merusak. Apa para jamaah? Suhun muta'ah, yaitu kikir yang ditaati. Jenenge kikir malah ditaati. Jadi orang kikir ini kalau menerima rezeki mau mengeluarkan itu malas. Perhitungan nanti malah berkurang. Kata Rasulullah itu kikir yang selalu ditaat ini yang juga merusak ibadah kita. Maka jauhkanlah dari sifat kikir. Padahal Allah sudah menentukan kalau kamu bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasalil habba, itu yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi kalau kita ini bersedekah, berinfak 1.000 jadi 700.000. Bahkan pada akhir ayat Allah yudhaifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Apakah kita nggak percaya seperti itu? Padahal kita ini katanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi Allah sudah menyampaikan seperti itu. Gak kita buktikan. Memang secara matematika rasional, kalau kita punya uang dikurangi akan berkurang, tapi matematikanya Allah beda para jemaah. Ini yang harus kita yakini, supaya dalam 10 hari yang ketiga ini kita mendapatkan juara. Berlomba-lombalah untuk sedekah. Masjid kita membutuhkan banyak ladang-ladang yang harus kita berikan. Maka berikan minimal 2,5%.
lebih banyak lebih bagus. Yang kedua para jamaah, wa huwa muttaba. Wah ini hawa nafsu yang selalu ditaati. Ini yang juga merusak ibadah kita. Kadang-kadang nafsu kita itu dari para jamaah, karena merasa kita taat sehingga tidak menjaga lisan kita. Meneng-meneng ngerasani fitnah dan kadang-kadang berbicara yang dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafikin salasun idza qawa wa shalla wa za'ada annahu muslimin. Tanda-tanda orang munafik itu 3: sholat, puasa, zakat, puasa, sholat, dan mengaku bahwa aku ini orang muslim. Kita itu sudah bersatu. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kadzdzaba khanasa. Apabila ngomong senangane bojo. Hati-hati. Berdusta itu adalah kebiasaan. Kalau para jamaah memegang bahwa setiap hari kita ini selalu diawasi oleh Allah, segala gerak tanduk kita ini diawasi oleh Allah dengan CCTV Allah, raqib dan atid, insya Allah kita mau melangkah atau berbuat eling. Oh iya ya, ada raqib atid kiri kanan kita. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia itu berjanji ingkar. Hati-hati orang yang sering mengucapkan sumpah, biasanya ciri khas orang-orang munafik. Perkara kecil aja sumpah, hati-hati. Demi Allah untuk menegaskan bahwa seakan-akan ucapannya itu benar. Saya membaca ciri-ciri orang-orang munafik kadang-kadang sering mengucapkan sumpah-sumpah untuk memperkuat alibinya, dia bahkan demi Allah dan sebagainya. Hanya perkara kecil. Padahal sekali kita itu bersumpah harus bergetar berjamaah. Maka jangan sekali-sekali kita ini bersumpah, kecuali kalau memang benar-benar mengancam pada diri kita, baru kita itu bersumpah. Masalah kecil demi Allah. Hati-hati berjamaah. Sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini di dalam syahwatnya, makannya, karena dia mengikuti hawa nafsu, syahwatnya itu liar, yang diharamkan didatangi. Maka di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Dengan farjinya mereka itu menjaga, jangan diobral. Kadang-kadang kita ini tidak mau ada lawan jenis kita yang menawarkan, supir ojo nengah-nengah, mampir mumpung bujuku gak nang omah, katanya Yazid seperti gitu. Astagfirullahaladzim. Kita harus menjaga farji kita, kecuali kepada yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga para jamaah, kita kalau mengikuti hawa nafsu, maka marah yang kita miliki. Kalau sudah marah, maka apapun yang dikatakannya itu tidak masuk akal. Senangannya mau bertengkar terus ngilong-ngilong, padahal itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, janganlah kalian itu marah. Kita itu dilarang marah.
Kalau kita marah, dengan berdiri kita duduk. Kalau ada mangkel di dalam diri kita, cepat-cepat ambil air wudhu untuk meredam kemarahan kita. Orang yang mengikuti hawa nafsu ini senangannya cinta dunia, tapi takut mati. Kalau masalah dunia dia selalu number one. Bagaimana caranya? Kemana cerita masalah dunia? Kemana masalah dunia? Tapi jarang sekali dia menceritakan bagaimana persiapan nanti kalau kita sudah mati. Jarang. Itu ciri-ciri orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Senangannya menceritakan masalah dunia. Apa saja. Orang lain nggak butuh ceritamu, kadang-kadang diceritakan. Itu para jemaah. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsi, yaitu orang yang membanggakan diri, ujub. Ujub itu hampir sama dengan sombong. Iblis keluar dari surga dikarenakan karena sombong. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan dikatakan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kepada Adam. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Abah, enggan, wastakbara, sombong. Hati-hati para jamaah, kalau ada sifat sombong, termasuk ada sifat tinggalannya iblis. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan diri kita ini dengan sifat fujur, sifat elek, dan sifat takwa. Barang siapa yang dominan dirinya sifat jelek, pasti orang jelek. Dan apabila dirinya itu didominasi oleh sifat takwa, insya Allah semua orang itu senang, nonton itu senang. Kurota ayu, enak dipandang. Seomong-omongnya diperhatikan. Kita harus menempatkan diri kepada orang yang takwa. Tapi orang yang sombong itu apa? Namanya sombong. Batarul haq wa ghamdul lisan. Orang yang senang merusak, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Kita jangan sampai meremehkan, tapi namanya manusia. Tidak luput dari itu. Maka kita berbanyak istighfar, sebanyak-banyaknya kita baca istighfar, sehingga kita jadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.